Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul "Untuk Apa Hidup?" yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pandangan dalam masyarakat kita bahwa nasib seseorang, kecelakaan yang dialaminya, atau sakit yang mereka derita adalah sesuatu yang patut mereka dapatkan karena kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat di masa lalu. Apa seperti itu? Ketika terjadi gempa bumi, yang menjadi korban ada juga orang-orang yang baik. Waktu terjadi banjir bandang, orang yang sedang berdoa di rumah atau rumah ibadat juga kehilangan nyawanya. Bagaimana menjelaskan hal seperti ini? Itulah yang dipertanyakan juga oleh Yesus kepada orang banyak yang membawa kabar tentang korban yang tewas dari orang-orang Galilea dan korban tewas karena robohnya menara di Siloam. Apakah mereka adalah orang-orang berdosa? Apakah mereka yang membawa kabar kematian mereka kepadanya lebih baik dari para korban itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil Lukas yang menjadi pusat pewartaan gereja kudus pada hari Minggu ketiga Prapaskah hari ini mau menarik perhatian kita pada sebuah tuntutan untuk apa kita hidup di dunia ini. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita bukan dengan cara apa seseorang mengakhiri hidupnya, melainkan seperti apa ia telah mempersiapkan hidupnya untuk menyelesaikan waktu hidupnya yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Dengan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah sudah 3 tahun terakhir, tuan kebun anggur mempertanyakan, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Karena dia tidak menghasilkan buah. Padahal buah ara itu adalah yang enak dan sedap untuk disantap. Tapi kepala pengurus kebun anggurnya berkata kepada tuannya, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk sekelilingnya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Kita tidak mendengar keputusan apa yang diambil oleh tuan yang memiliki pohon ara itu. Namun itulah usaha yang dijanjikan pengurus kebun anggur tuannya. Saudara-saudari terkasih, ada 2 hal yang dapat kita temukan sebagai pesan Injil hari ini. Pertama, bahwa nasib buruk seseorang tidak ditentukan oleh apa yang diperbuatnya di masa lalu.
bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menjadi orang baik dan menuai apa yang telah dikerjakannya dalam hidupnya. Orang yang tidak mau bertobatlah yang akan mengalami kebinasaan di masa depan dan di kehidupan berikutnya. Dalam perumpamaan tentang pohon ara yang sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah, membuat tuan kebun tidak sabar dan kecewa karena kenyataan itu. Menarik untuk kita simak bahwa ada orang lain, yaitu kepala pengurus kebun anggur itu, yang merasa bertanggung jawab atas kenyataan tidak berbuahnya pohon ara itu. Ia berjanji untuk merawat dan memupuknya agar dia menghasilkan buah seperti yang dinantikan oleh tuannya di tahun depan. Dan ia berkata, jika tidak, terserah pada Tuan, jika Tuan hendak menebangnya. Inilah gambaran bahwa pertobatan itu memang adalah sikap hati dan sikap batin, serta keputusan seseorang untuk menjadi orang baik. Namun, ada juga peran orang lain yang dapat menolong seseorang yang sesat hidupnya menemukan jalan kepada kebenaran dan mau melakukan pertobatan. Jika orang itu tidak mau bertobat, terserah padamu, ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih, selama masa Prapaskah ini, gereja mengundang umat Allah untuk bertobat. Mereka diajak untuk mawas diri, meneliti kehidupannya serta bertobat kepada Tuhan. Gereja mengundang umat Allah untuk berdamai dengan Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Maka, dalam perintah gereja disarankan untuk mengakukan dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali, terutama pada waktu Paskah. Sakramen tobat disediakan oleh Gereja Katolik sebagai kesempatan memperoleh kemurahan dan kerahiman Tuhan bagi siapa saja yang hingga hidup lebih baik seperti yang diajarkan Yesus dan dikehendaki oleh Bapaknya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tugas kita sebagai orang Katolik untuk meluangkan waktu berintrospeksi, mengenali diri kita dan berdamai dengan Allah dan sesama. Para imam, biarawan-biarawati dan rasul awam diberi tugas untuk mewartakan pesan Tuhan. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan mengalami nasib yang sama dengan orang-orang yang menjadi korban bencana itu. Seruan Yohanes Pembaptis, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Janganlah itu kita abaikan. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk bertobat dan menjadi orang kudus. Maka marilah kita menyesali kedosaan kita dan berani datang kepada Allah dan mohon kerahimannya. Adakah waktuku untuk menyesali dosa-dosaku dan mohon pengampunan dari Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus mengingatkan kami akan pentingnya menyesali kesalahan-kesalahan kami, bertobat, serta memperbaiki diri. Bantulah kami untuk meluangkan waktu
untuk mawas diri dan menerima sakramen tobat, serta memperoleh pengampunanmu. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.